Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Landung Fitanto dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dari proposal yang dibuat oleh saya terkait problematika lahirnya RUU Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disingkat UU Cipta Kerja adalah rancangan undang-undang RUU di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan izin usaha. UU Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan rencananya mengenai perumusan Omnibus Law bersama DPR. Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan dicakupnya di dalam undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang UMKM. Undang-Undang UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada bulan Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan Undang-Undang Sapu Jagat ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Itu versi draft RUU dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak sipil rakyat. Rumusan masalah yang pertama, ketenagakerjaan. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Maka dari itu di negara Indonesia dilakukan banyak protes oleh elemen masyarakat, organisasi dengan tidak setujunya disahkannya Undang-Undang RUU Cipta Kerja tersebut. Gaji dan waktu kerja. Dalam pembahasan ini, untuk upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja dan buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi. RUU ini juga mengurangi batas pembayaran pesangon dari gaji 32 bulan menjadi gaji 19 bulan. Sehingga dikurangi dari 32 menjadi 19 minus 13. Berbeda dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur nilai minimalnya, batas lembur dinaikkan menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Dan wajib hari libur dikurangi dari 2 hari menjadi seminggu, menjadi hanya 1 hari. Jadi yang biasanya untuk libur itu Sabtu Minggu atau seminggu 2 kali, maka ini untuk libur hanya sekali, yaitu hari Minggu saja. Aturan pemecatan pekerja dilonggarkan dan proses yang diperlukan untuk melamar ke sebuah lembaga ketika memecat pekerja yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja dicabut. Untuk perpajakan, pajak penghasilan badan akan diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 22% mulai tahun 2022 dan akhirnya 20% mulai tahun 2025. Untuk investasi, undang-undang tersebut menciutkan daftar industri yang dilarang menerima investasi swasta dari 300 menjadi 6, antaranya obat-obat terlarang, perjudian, ikan yang terancam punah, kimia, dan bahan-bahan kimia industri lainnya. Metode penelitian dari RUU Cipta Kerja ini, terutama buruh atau pekerja, sejumlah lembaga dan aktivis mengeluarkan emosi tidak percaya kepada pada pemerintah Indonesia
dan DPR RI telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut fraksi Rakyat Indonesia, dalam keterangan pers yang diterima oleh pemerintah, pasal-pasal RUU Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak-hak rakyat untuk hidup. Omnibus Law ini pun mendukung penindasan dan kecurangan bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa semakin merajalela. Demikian makalah yang telah kami buat. Apabila ada kekurangan atau kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.